Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Baik ya berarti. Apakah sebelumnya ada mata pertama gitu ya, pasti pagi banget ya emang ini. Apakah sudah sarapan? Belum. Kenapa mbak kok belum? Males. Oh kelas ya, berarti kayak betul kayak malas untuk mencari sarapan gitu ya. Masnya emang udah sarapan? Oh belum, berarti banyak yang ada yang belum dan ada yang mungkin kita perkenalan dulu ya supaya kita saling kenal. Mungkin sebelumnya dari saya pertama nama saya sudah lupa dari teman-teman sama manggil saya Bu Airin atau Kak Airin, terserah teman-teman senyamannya. Mungkin kita akan mulai perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Jasma. Mungkin jurusan dari sebenarnya apa yang mbak Jurusan saya arsitek UM semester 4 ya. Gimana mbak rasanya semester 4? Apakah berat atau banyak tugas-tugas berat sekali? Berat sih, soalnya kan kayak saya tuh komputer bikin kayak desain rumah, desain gudang, desain apa gitu, kayak saya gak suka sih. Salah jurusan saya. Oh salah jurusan ya. Emang sebenarnya apa? Sebenarnya saya mau ke itu sosiologi. Perbedaannya sangat jauh ya. Iya. Oke, mungkin kita lanjutkan dari Selalu nama aku Analisa Ramadhanisa. Biasanya aku dipanggil Alisa. Aku dari BKUL semester 4. Iya. Gimana mbak dengan udah praktek ya? Iya, udah ada matkul praktek dari semester kemarin. Sesuai dengan yang apa yang diinginkan mbak Alisa nggak? Sesuai sebenarnya Bu, aku juga Banyak ya tugasnya pasti. iya, apalagi konseling terus jadi aku ngerasa mau perkenalkan, nama aku Askia Zalmasiani, biasa dipanggil Dafa. Aku sama sih kayak Mbak Alisa di jurusan komunikasi. Itu tempat gimana mbak? Ngomong atau gimana? Sama sih kayak saya jurusan juga sih. Ngerasa jurusan ya. Biasa dipanggil Ambian. Saya dari manajemen. Semester berapa? Oh, semester 4 gimana? Semester 4 di manajemennya dan juga apakah banyak hitung-hitungannya atau luar biasa sekali ya. Tugasnya gimana? Banyak tuh. Oke. Apakah teman-teman habis ini ada kegiatan atau seperti yang sudah disampaikan Aku paling siang juga nanti ada selalu merasa dapat saya mau ngukur tanah ngukur tanah ya. sebenarnya kan Maksudnya itu kan di sini ada kegiatan. saya mau jualan Oh jualan apa kan? tujuannya merantau ya untuk kuliah di Malang ini ya. orang musim banyak Kalau kuliah yang udah lama banyak. tugas terus mungkin Oh naik kegiatan-kegiatan banyak ya sebenarnya. tapi pada Apakah sebelumnya teman-teman pernah melakukan sesi kelas ya? Malang ini juga Mungkin saya jelaskan sedikit lain sesi konsep kelompok yang dimana di sini akan saya akan bersama dengan fasilitator. Kita di sini teman-teman nggak boleh takut ataupun
tahu apa cerita teman-teman karena kita akan selalu menjaga rahasiaan satu sama lain dan tidak akan diberitahukan orang lain selain dari ya, dan mungkin pada sesi counseling kelompok ini kita akan dalam waktu 25 sampai 30 menit apakah teman-teman bersedia atau ada tambahan yang lain ya terbawa ke kehidupan yang baik seperti contohnya mungkin bisa jadi ada situasi tersebut tertentu bahkan juga kepikiran kalau misalkan dia itu merepotkan di pertemanan Alga atau mungkin jika ada kegiatan yang lain Alga merasa dirinya yang selalu merepoti di kegiatan gitu. Oke, tetap teman-teman di sini permasalahannya oke, dari pesan Alga tinggal pada orang-orang ketika mereka ini mau menikmati gitu ya, mereka ini menawar harga itu yang nggak kira-kira gitu. Misal saya jual satu musik gitu harga 30 juta gitu, mereka tuh malah menawar harga dengan harga 10. Itu kan jauh banget. Dan itu kira saya dari teman kita saja. Namun ada orang-orang baru, orang-orang luar gitu yang buat saya orang-orang luar, orang-orang baru gitu, terus yang menawar harga seperti itu. Terus juga ada dan nggak biayanya aja tapi juga hampir semuanya itu kayak gitu. Terus satu sekedar kalau jual harga sampai segini apa saya untung gitu. lalu apa yang dipikirkan Mas Abraham saat itu? Saya tuh ya pasti marah gitu. Ya kan dari diri sendiri berarti perasaan saat itu Mas Abraham marah ya kepada orang-orang yang membeli sapi di mana itu menawarnya sangat anjlok sekali gitu. Individu ya Pak ya untuk mencoba diri sendiri. Oke, berarti Mbak Alga kan terpikirkan bahwa kalau saya kurang lebih sama kayak tadi yang saya bukan karena sapi ya, contoh dan yang lain dan kan seperti kan saya masuk di dia kan konseling dan dia tuh juga pasti bertanya orang kayak tugas ya pasti kayak ngomong sama orang itu kadang juga cukup menguras energi seperti itu apalagi juga tugas-tugas UASnya ya kurang lebih seperti itu kayak jadi kayak masa ditunggu gimana ya jadi Jawa ini terasa ya barusan karena tugas-tugasnya gitu ya gitu kayak harus melakukan dari apakah ini pilihan kedua ya ini pilihan kedua sih emang pilihan pertamanya apa? Kurang pandang biasanya jadinya kayak selingnya tapi ternyata pas masuk sini kayak kesan itu kan aku juga ngerasa macam sama jurusan jadi aku merasa nggak terlalu masalah jurusan seribu aku lebih ke salah tempat aja salah tempat jadi kayak aku kan aku merantau jadi aku ngerasa aku salah memilih pilihan aku kuliah keluarga yang bakal juga jelasnya tapi Mbak Alisa ini iya di salah pilihan aku di Malang Mbak Alisa yang santang atau gimana? Sebelumnya gak ngizin cuman aku kayak maksa dan kayak ya maksa aja jadi kayak agak Mbak Alisa ini dari asal dari Jawa Barat juga sulit ya sebenarnya saya serupa ya itu merasa kalau saya tuh sering bisa gitu kan saya tuh awalnya pengen ambil sosiologi tapi kayak tahu apa saya tuh keterimanya tuh malah di arsitek gitu terus
arsitek itu kan apa ya, belajarnya tuh juga sosial kan. Yang dikerjain ya banyak AutoCAD, terus kayak desain gitu. Dan itu tuh ngebikin saya jenuh gitu loh. Itu nggak suka sebenarnya. Terus saya mikir apa saya pindah jurusan aja gitu setelah semester ini selesai. Tapi kan saya masih semester 4 ya. Pasti kayak dia sayang dan uangnya bakal keluar dari banyak salah jurusan dan ini perusahaan orang juga apa yang udah diinginkan halal ya. Iya, karena tugasnya juga banyak, kalaupun mau uang juga kayak sayang banget dengan waktu yang sepanjang itu, dan juga di pertengahan sekitar itu kan pertengahan wajib dan tadi itu aku sudah menceritakan tentang sedikit permasalahan yang ada pada teman-teman. Mungkin kalau yang kita akan membahas satu permasalahan saja, karena permasalahan lainnya akan dibahas minggu depan. Menurut teman-teman nih, siapa yang ingin masalahnya yang dibahas tadi? Rasa sih, soalnya dia itu udah jauh-jauh gitu dengan sih buat kuliah, terus ada kayak ngerasa saat jurusan. Gimana dengan teman-teman yang lain, Mbak? boleh sih. Menurut saya juga gitu. Mbak Aisyah menceritakan tentang apa yang mengganjal di pikiran Mbak Aisyah. Aku merasa salah ambil pilihan kan buat tadi karena aku tuh awalnya nggak dibolehin sama orang kayak gitu, terus aku maksa dan akhirnya aku nyesel. Jadi aku tuh kayak marah lah gitu sama diri aku sendiri, kenapa sih maksa buat ya kayak maksudnya malam teman-teman cowokku yang lain aku juga kayak gimana ya, kayak mereka tuh jadi akunya tuh dampaknya jadi ya kayak gak enjoy gitu loh di Malang itu, karena aku mereka yang jadinya kayak ya memang agak kesel kayak aku diperlakukan sangat kecil gitu soalnya lama-lama dari aku kuliah di Malang ya, apakah itu karena akademiknya atau apakah aku semua gitu kan karena aku ngerasa aku di Malang itu nggak sesuai sama ekspektasi aku aja sih Bu. Kalau misal dari akademik aku ngerasa ya cukup baik aja sih sebenarnya, cuma nggak sesuai sama ekspektasi saya aja. ekspektasi apa ya? Jadi aku tuh ekspektasi sebenarnya tuh bakal enjoy, bakal apa namanya menyenangkan, bakal simpan terus gitu. Tapi ternyata aku ada sini ya banyak kesulitannya karena emang aku jauh dari rumah kayak gitu, dari faktor jalan pulang juga, jadi pada kondisi gitu, karena kan kalau orang juga mikirin biaya transport dan juga kan waktu yang aku butuhin berapa, nggak mudah juga buat pulang. Kadang tuh kayak aku juga sedih sih ngeliat teman-teman sering pulang, nggak pulang kayak gitu, kayak misal aja sih ekspektasi yang memang dari generasi itu belum bisa dikatakan belum bisa terpenuhi gitu ya. Apakah sebelumnya Mbak Alisa pernah merantau atau sebelumnya pernah sih merantau, tapi cuma beberapa bulan doang kan gitu aku sebenarnya sama sih, sama-sama di Jawa Timur gitu, makanya aku kayak maksa banget aku pengen ke Jawa Timur terus akhirnya pas awal itu baru gini karena aku tadinya nggak boleh kuliah di daerah Jawa gitu ya, daerah Jawa Tengah ke Jawa Timur karena kejauhan. Terus aku tuh kayak pengen les ke
Jawa Timur itu karena aku pengen ngerasain hidup di daerah jika apa di Jawa gitu loh, pengen ngerasain itu karena aku tahu kalau kuliah pasti aku di daerah aku sendiri. Terus akhirnya orang tua aku bolehin ke aku les, tapi ternyata aku udah les pas di sesi aku mau kuliah gitu, aku tiba-tiba pengen kuliah di Jawa Timur karena aku merasa aku betah banget, aku merasa aku pas les itu bisa ngerasa bahkan lebih dari ekspektasi aku, jadi aku kayak bahagia banget, aku merasa aku jadi ekspektasi aku ketika aku bilang itu aku bakal ngerasain apa yang aku rasain sebelumnya. Sebentar ya, jadi sebenarnya emang sudah tahu saya barisan menyenangkan gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah Saya senang memakainya. penjelasan nih dari Mbak Alda. Ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Alda? Kayak gimana kita mendapatkan lain terus tinggal dari Mbak Alisa lagi, apakah ada pertanyaan atau Gimana kalau dari itu? Berarti kalau misalnya sama dengan keluarganya Mbak Alda Waktu pas Mbak Alisa memutuskan buat kuliah di Malang apa ya, memang pertimbangan awal pertimbangan awal itu karena kan aku sebelumnya pernah merantau kan di Jawa Timur, aku tuh punya teman juga kayak teman-teman aku tuh kayak rata-rata tuh di Surabaya sama di Bali, jadi aku tuh mikir karena aku saking apa ya, saking deket banget itu sama mereka, aku jadi mikir kalau misalnya aku kuliah di Jawa Timur mereka walaupun gak sekota aku bakal bisa tetap ketemu sama mereka. Tapi kalau misal maksudnya tuh ada kesempatan gitu, tapi kalau misalnya aku stay di Jawa Barat gitu atau mungkin aku kuliah di Jawa Tengah, itu tuh kayak kecil kemungkinan untuk kita ketemu gitu, karena aku juga kayak mikir kalau kuliah tuh kita ya fokus pada apa ya tujuan masing-masing gitu. Terus kalau ketemu juga pasti gak ngeluarin duit yang sedikit, pasti banyak gitu. Jadi itu pertimbangan aku karena aku mikirnya kalau ke rumah walaupun berapapun biayanya pasti aku pulang gitu. Jadi kalau main buat sama teman-teman itu kecil kemungkinannya. Jadi aku karena aku pengen kesana banget ya sama teman-teman aku, jadi aku memutuskan kuliah di jadi itu kayak pikiran ekspektasi awalnya tuh ya karena si temennya Mbak Alisa yang di mana di Surabaya sama itu gimana? Apakah sudah hidupnya yang dari yang lainnya Mas Alfian atau Aku mau kenal sebenarnya hal itu beneran dari apa ya, beneran sampai mengganggu ke kehidupannya Mbak Alisa yang kehidupan sehari-hari sih, terus kayak ketemu di kuliah dan itu sampai ganggu sebenarnya ganggu, tapi aku merasa gak terlalu ganggu sih karena nggak selalu ganggu, kadang tuh aku enjoy juga sama kehidupan aku di sini gitu. Tapi sampai aku pas waktu sebelumnya itu sampai kan lagu yang sampai ibaratnya sakit sampai sakit organisasi jadi kayak ngebuat aku tuh males gitu loh, misalnya aku nggak tahu sama pekerjaan di kelas kayak tugas gitu, jadi kayak aku selalu molor-molorin waktu itu karena nggak bisa belum kehidupannya setelah ada sesuai dengan apa yang aku pengen gitu. terus jangan sampai salah. Lalu sekarang aku ingin mencari sana juga mengatakan ini ya sempat kecewa tapi ya tidak ada yang efek ke kadang kalau misalnya mungkin aku lagi nggak banyak kita sama nggak banyak melakukan aktivitas yang menurut aku menyenangkan kayak main gitu, atau mungkin dia sama teman-teman, itu aku jadi kayak males gitu loh, jadi kayak makan atau kayak misal aku malah sibuk berpuasa terlalu jadi sih aku jadi kayak makan gitu loh, kayak makan sih terlalu capek jadi tidak sesuai sama aku pengennya sih.
karena aku ada masuk organisasi itu aku mikirnya kayak nanti bakal menambah banyak teman juga gitu. Ternyata aku pencapaian gitu. Lalu apa yang pikiran Mbak Alisa juga terlalu sibuk, terus nggak main sama teman, terus capek, apa yang Aku ya sudah aku kesal melakukan semuanya kepada teman-teman selain kalau misalnya aku hari ini bagaimana kayaknya aku bakal capaian tuh bakal sebenarnya hilang. Jadi kayak misalnya kalau aku udah 1 tahun aku tuh pulang kerja masih bisa makan ada yang nyamin seenggaknya tuh kayak gitu, terus kayak ngobrol sama orang rumah tuh menurut aku bisa ngerasain rasa apa ya, rasa untung gitu loh. Tapi kalau misalnya di sini kan kalau aku udah kesel marah kayak balik ke kamar tuh gak punya makan atau apa, harus beli sendiri atau misalnya numpuk atau apa, jadi kayak nambah kesel gitu. Itu hubungan keluarga internal Mbak Alga nih. ceritakan pada atau ada dipendam sendiri? Ya setelah kejadian itu apakah Mbak Alga yang Ceritain spesifik kayak aku kesel, aku marah, aku nggak suka sama kehidupannya. Sebenarnya nggak pernah kayak gitu. Kayak aku ya udah aja, kalau ada temen aku ya enjoy aja Gimana Mas Hendra? Saya bisa kasih kepada ada feedback pertama yang yang misalnya nyesel melakukan yang sebenarnya sudah berani sudah mau mengganti juga yang kita jadi bisa belajar dari kalau pernah bahkan sering sebenarnya lebih sering cerita ke orang tua dibanding teman sendiri karena ya jadi aku tuh emang deket banget kan sama mamaku, jadi apa-apa tuh cerita cuma respon dari mamaku tuh kayak yang apa ya, kayak yang ketawa gitu loh, kayak yang ya rasain kamu kayak gitu. Jadi kayak juga ngebuat ya sebenarnya ngebuat aku happy juga, ketawa juga gitu. Tapi kayak mamaku tuh selalu yang kayak makanya udah dibilangin kan gini kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kadang tuh males juga sih. Iya. Saya juga berkatakan dengan orang tua dan ibunya saya pulang tapi saya malah jadi suka dengan oleh orang tuanya tentang bilang Mbak Alisa. Tadi saya juga melihat bahwa Mbak Alisa pengen maksa Iya, pikiran itu hilang ya Mbak Alga ya. Karena aku kan karena aku kayak merasa kayak jadi ignore dapat sebelumnya aku ngerasa jadi dia aku kayak aku bakal happy dan juga kayak aku SD dan apa mau bilang Mbak Alisa emang nggak kuliah happy sih sebenarnya, cuma nggak sesuai, nggak terlalu sesuai kayaknya, belum terlalu sesuai dengan apa yang aku buat Mbak Alisa happy. Pikiran Mbak Alga agar itu merasa bahwa dirinya bukanlah orang yang salah, sepenuhnya salah, dirasakan bukan orang yang selalu merepotkan. paling ya kalau misalnya merasa enjoy Karena kita ingin membantu dengan pikiran-pikiran tersebut, mari kita ciptakan situasi di mana kalau atau misalkan misal Mbak Alga apalagi ya di perkuliahan kalau misalnya lagi enjoy juga aku merasa lebih happy Mbak Alga aja. merasa berarti Mbak Alisa bisa dikatakan ya tetap happy dong ya, nggak semenyesal itu dong. Iya sih sebenarnya. Iya Mbak Alisa kan ngomong bahwa Mbak Alisa menyesal, tapi kan ada juga hari yang dimana ketemu teman-teman, berarti Mbak Alisa yang merasakan nggak menyesal saya ingin menciptakan ya kan atau suatu aktivitas atau suatu permasalahan baru nanti tinggal bagaimana mereka menjawab bagaimana dia jangan sangat senang dengan teman, bisa dikatakan pertemanan di perkuliahan ya Mbak. Iya sih, karena aku merasa nggak pernah punya permasalahan kayak sangat tidak menusungkan gitu loh Pak.
kuliah tuh gini-gini, aku gini, aku ngerasa kayak nggak enjoy aja, kayak nanti ada yang buat enjoy di perempuan itu ya, karena teman-teman itu ya. Iya gitu, tapi tadi kan katanya ternyata memang sebenarnya ada yang membuat happy, jadi memang nggak sepenuhnya apa namanya, nggak yang sepenuhnya mungkin menyesal itu ya. Aku mau berarti makanya sebenarnya kayak mau mengklarifikasi aja, berarti Mbak Alisa ini tuh ngerasa kayak nyesel tuh cuma mungkin ada hal yang pemicu Mbak Alisa tuh kayak mikir aku nyesel kuliah di sini, atau mungkin kayak cuman ya apa ya, bisa tuh berarti kayak hanya ada satu kayak beberapa pemicu saja yang membuat Mbak Alisa berpikir seperti itu. Mungkin beberapa ya, nggak semua, karena itu kayak misal aku lagi ngerasa sepi, atau misal aku lagi ngerasa pengen pulang homesick gitu, terus atau misal aku lagi ngerasa kurang juga kadang, karena kehidupan aku nggak sepenuhnya apa ya, nggak sepenuhnya sejahtera kayak di rumah, jadi kadang aku ngerasa kurang. Jika teman dekat Mbak itu tidak ada di sini dan hanya ada orang, Ada beberapa pemicu ya, nggak setiap hari Mbak Alisa merasa nyesal. Sebenarnya ada teman dari Mas Alfian atau dari Mbak Alfian yang sedang Aku mau tanya, dan pikiran-pikiran kayak gitu tuh selalu kayak muncul setiap saat yang benar-benar apa itu? bawain ke hal-hal yang lain gitu masih, atau enggak selalu seperti itu? Enggak sih, enggak selalu setiap saat juga, kayak ya beberapa waktu aja kalau aku lagi ngerasa kurang, lagi ngerasa rendah, kayak misalnya homesick, kayak lagi capek gitu. Jadi pas kalau lagi baik-baik aja, lagi fine-fine aja nih, lagi kayak main sama teman atau apa-apa gitu, ya nggak kepikiran? Enggak. apakah Mas Alfian ada tambahan? Ibaratnya masa sedangkan situasi yang lain Barisa tentang pikiran yang Barisa menyesal tadi, terus Barisa ngerasa nggak enjoy di kuliah, jadi bisa dialihkan dengan saya enjoy kok di perguruan ini, dan saya punya teman banyak, dan situasi yang lain itu bisa membuat Barisa lebih merasa lega, atau pada saat musik Barisa bisa ngajak teman Barisa untuk main, dan itu kan katanya Barisa juga enjoy kan kalau temennya Mbak Aisyah mengajak main temennya, dan mereka bisa dihilangkan, bisa diganti dengan lebih baik. Dengan saya nggak, saya sudah cukup baik kok kuliah, dan mungkin ini emang kelebihan saya, dan itu juga saya mendapatkan pelajaran yang lebih baik. Aku bisa diganti sekarang yang baik. Down banget ya, ataupun homesick. Oke, berarti statementnya Mbak Dani sudah paham ya Mbak caranya mengatasi pada saat homesick maupun saat kembali juga satu hal tersebut ya. tidak Kita bisa mengevaluasi lagi tentang pikiran itu ke depan, dan apakah hal itu bisa berguna berarti kehidupan ini, atau tidak. Oke, di sini Mbak Uda sudah mencoba kita cukupkan ya, jadi 30 menit sepertinya. Gimana nih perasaan melakukan sesi ini? Kalau dari Mbak Alisa sendiri, Aku ngerasa lega sih kita lagi aku apa ya, udah terbiasa cerita gitu sama orang-orang, jadi paling dekat sama orang tua aku aja pikiran Mbak Uda itu dialah jadi aku benar-benar tahu juga sih gimana caranya, karena aku cerita ke orang tua aku malah
di sini Balda sudah setidaknya belajar untuk atau mengatasi pikiran-pikiran yang mereka hadapi. Oke, karena kita dapat menyelesaikan satu permasalahan mungkin ya anggota kelompok pendapat ini, saya harap teman-teman dapat mengambil hikmahnya pada saat tentunya pada saat pertemuan selanjutnya kita akan Beratnya Mbak Lisa dari anggota yang lain dan bisa ya menikmati kehidupan kuliahnya, nggak cuma di kuliah aja tapi di seluruhnya, banyak kan di kampus. Saya dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, dan bakal masih berapa tahun lagi gitu di Malang. Kalau nggak dijelajahin bakal jadi struggle yang gede. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau Iya, paling cerita. ini dan makasih juga Mbak Alisa sudah menceritakannya, walaupun Mbak Alisa tidak menceritakan apapun, tapi Mbak Alisa bisa pada mungkin juga bisa berlanjut ke depan dengan jam dan waktu yang sama yang saya selamat melanjutkan aktivitas pribadi ya, di atas